Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini saya bakalan melakukan update untuk data on-chain dari Bitcoin dan juga saya akan memberikan kalian clue kira-kira apa yang bakalan market maker lakukan untuk beberapa waktu mendatang. Kalau kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,17 triliun dolar atau turun sekitar 0,99%. Nah, top 10 coin sendiri juga rata-rata berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, secara overall 24 jam terakhir kita melihat market cenderung itu terkoreksi. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, kita bakalan bahas dulu untuk update data on-chain per hari ini. Yang pertama adalah exchange reserve atau jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa stok Bitcoin yang berada di dalam exchange sudah mendekati angka 2 juta Bitcoin. Oke. Dan kita melihat penurunan ini secara terus-menerus terjadi selama 3 tahun terakhir. Dimulai dari ini datanya ditarik dari 2020 ya teman-teman, bulan Juli. Pada saat itu, kita melihat exchange reserve itu masih di angka 2,9 juta Bitcoin, teman-teman. Oke, di pertengahan tahun 2020. Kali ini kita berada di pertengahan tahun 2023. Jadi, dalam kurun waktu 3 tahun, kita melihat ada penurunan kurang lebih 30% di jumlah supply yang berada di dalam exchange, teman-teman. Sekarang yang tersisa itu hanya kurang lebih 2.087.000 Bitcoin lagi. Dan kita tidak melihat ada sama sekali perubahan tren di sini. Walaupun sesekali kita akan mendapatkan semacam spike di sini, tetapi kalau kita zoom out, kita akan ketemu bahwa exchange reserve itu terus-menerus tergerus. Sekali lagi teman-teman, kenapa ini akan menjadi sebuah berita yang sangat positif bagi kita-kita yang merupakan investor jangka panjang? Karena semakin sedikit jumlah supply yang berada di sirkulasi, ketika demand-nya mulai start kembali naik, maka kenaikan harga di Bitcoin itu biasanya bakalan lebih cepat. Kenapa? Karena liquidity sedang tipis. Kalau liquidity tipis, demand-nya besar, kita akan melihat pergerakan harga yang sangat volatil ke atas. Ya tentunya itu adalah harapan kita semua juga sebagai seorang investor cryptocurrency. Karena kita sepertinya harusnya sudah pantas gitu teman-teman mendapatkan gains tersebut. Kalau kita sudah berhasil melewati tahun 2021, 2022. Kenapa? Kita sudah 2 tahun itu harus menghadapi bear market yang sangat sulit. Oke, karena ada berbagai kasus yang kemudian juga muncul ketika kita menghadapi bear market tersebut, seperti contohnya adalah kasus FTX, kemudian China nge-ban Bitcoin, kemudian ada juga soal Luna Crash, ada juga soal regulasi, ada juga soal perang. Itu semuanya bertumpuk gitu. Dan kalau misalnya kalian sudah bertahan sampai sekarang, harusnya kalian deserve gitu, pantas gitu untuk mendapatkan gains di all-time high yang baru. Nah, jika kita lihat exchange net flow sendiri, teman-teman, untuk beberapa waktu belakangan, itu beritanya juga masih positif. Kenapa? Karena kita tidak melihat ada inflow yang besar ke dalam exchange. Sekali lagi, simpelnya adalah ketika kita melihat ada inflow yang digambarkan dengan warna hijau di sini, itu biasanya berarti orang-orang memasukkan atau mendepositkan Bitcoin-nya ke dalam exchange. Tujuan utamanya biasanya antara mau menjual Bitcoin-nya atau di-convert ke altcoin atau mungkin stablecoin. Ya, pada intinya kemungkinan besar itu dijual. Yang manapun pilihannya, yaitu anggapannya ngejual Bitcoin-nya. Antara dia ngejual langsung Bitcoin-nya ke dalam bentuk stablecoin atau dia convert ke dalam altcoin yang lainnya. Nah, tetapi untuk sekarang atau beberapa waktu belakangan, kita tidak melihat sama sekali ada inflow yang besar. Terakhir kali, itu kita cuma lihat di bulan Maret 2023. Itu pun hanya beberapa kali saja. Tetapi sisanya, kalau kalian perhatikan, inflow-nya itu terlihat sangat tipis.
Tetapi kalau kalian lihat di bawahnya, ini adalah outflow. Kalau yang merah ini outflow. Artinya, orang-orang membeli Bitcoin di dalam exchange, kemudian dikeluarkan dari exchange dan di-hold di cold wallet. Nah, kalau misalnya kita lihat outflow-nya, itu justru berbanding terbalik. Kalau misalnya inflow-nya itu hanya cuma ada satu kali di sini mendapatkan spike, sisanya itu cenderung kecil angkanya, sedangkan outflow itu secara rutin mendapatkan semacam spike ke bawah. Menunjukkan bahwa ada orang-orang yang membeli dalam jumlah yang cukup besar kemudian ditarik keluar dari exchange. Oke, dan inilah yang harus kita harapkan terus-menerus terjadi sembari kita menggerus supply yang berada di dalam exchange, sembari juga kita menunggu demand baru kembali masuk ke market, itu keduanya akan menciptakan kenaikan harga di Bitcoin. Oke, ya walaupun untuk sementara kita masih anggapannya setengah jalan ya teman-teman dari all time high, kita masih di kurang lebih area $30.000, sedangkan all time high kemarin di angka kurang lebih 69, tetapi ya kalau misalnya kalian bertahan sampai sekarang, sekali lagi, harusnya bagi saya tidak ada alasan bagi kalian lagi untuk misalnya panic selling sekarang. Kalau kalian sudah mampu melewati dari tahun 2021 sampai sekarang, harusnya secara mental kalian sudah terbentuk lah at least gitu. Sudah ngerti bahwa pergerakan Bitcoin terutama itu memang volatil, artinya naik ke atas ke bawahnya itu bisa kencang. Sesekali akan ada manipulasi di market, itu sudah mungkin tontonan kita setiap minggu ada 1 atau 2 kali biasanya. Dan kalian harusnya sudah mampulah untuk melewati hal tersebut secara gampang. Terlebih lagi saya selalu pesankan ke teman-teman bahwa ketika kalian menyusun sebuah portofolio terutama di cryptocurrency, kalian itu harus make sure dari awal bahwa portofolio tersebut akan mampu kalian hold sampai beberapa tahun ke depan. Kenapa? Ya karena kalian membeli pada saat bear market, teman-teman. Berbeda cerita kalau kalian beli misalnya dalam keadaan bull market. Mungkin kalian tidak berencana untuk hold terlalu panjang karena bisa aja kalian tidak sempat menjual di pucuk. Tapi itu kalau kalian belinya pada saat sudah jelas-jelas bull market, artinya mungkin kalian ketika break dari all time high sebelumnya, kalian start membeli. Nah, itu mungkin kalian tidak hold terlalu panjang, mungkin dalam kurun waktu setengah tahun atau 8 bulan, 9 bulan, atau bahkan setahun, kalian sudah jualan gitu. Tapi kalau misalnya kalian belinya di bear market, nah, biasanya kalian harus bertahan minimal 2-3 tahun. Sebelum kalian bisa menghasilkan gains yang luar biasa besar. Ya, walaupun kita menghadapi suatu hal yang sulit gitu ya, tapi saya rasa worth it gitu teman-teman. Kalau misalnya kita belinya di bottom bear market dan panennya di all time high yang baru. Walaupun kita harus bersabar mungkin lebih lama daripada orang-orang yang membeli ketika sudah kita tembus all time high yang baru. Tapi di sisi lain kalian perlu tahu bahwa gains yang kita dapatkan juga jauh lebih banyak daripada orang-orang yang kemudian membeli di pada saat Bitcoin sudah tembus ke all time high yang baru. Jadi high risk, high reward. Gitu ya. So, itu adalah untuk data on-chain. Sedangkan untuk yang kedua yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa sih yang masih ada di pikiran market maker untuk sekarang gitu ya? Kalau kita lihat dari data dari Dr. Profit di sini, dia menyampaikan bahwa di sekitaran area 31.000 sampai 32.000 itu ada semacam liquidity pool. Sebaliknya di sekitaran area 29.000 sampai 28.800-an kurang lebih itu juga ada liquidity pool. Artinya apa? Bahwa kalau misalnya market maker berhasil mendorong harga ke salah satu kotak di sini, maka akan ada likuidasi. Kalau misalnya didorong ke atas, maka ada short squeeze namanya. Kalau misalnya kita dorong ke bawah, maka ada long squeeze. Dan ini sebenarnya adalah saat-saat yang paling disenangin oleh market maker. Kenapa, teman-teman? Pada saat sideways seperti ini, market maker itu tidak perlu menggerakkan harga terlalu jauh untuk bisa mendapatkan likuidasi. Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian juga memaksa untuk trade di sekitaran area di sini. Mereka short, misalnya long di sini, kemudian short di sini, long lagi di sini, short lagi di sini. Mereka cukup menggerakkan harga sedikit ke atas, kemudian mereka sudah bisa meliquid orang-orang yang short. Mereka cukup juga mendorong sedikit ke bawah harganya, mereka juga bisa meliquid orang-orang yang kemudian melakukan long. Jadi tidak heran teman-teman kalau misalnya sekali kita akan mendapatkan sideways movement yang berbulan-bulan. Karena itu adalah saat terbaik gitu bagi para market maker gitu untuk mendapatkan cuan yang gampang gitu. Maka dari itu saya juga udah sering sampaikan ketika kita berada di fase sideways seperti ini teman-teman. Kalaupun kalian
nekat untuk trade dan paksa setup, pastikan kalian masuk ke sebuah setup dengan risk and reward yang baik. Kalau kalian hanya masuk dengan risk and reward 1:1, ya bisa aja kalian bolak-balik di sini, itu bukannya cuan, tapi justru loss. Karena mungkin kalian melihat di sini, wah ini sudah breakout misalnya kok dari trendline di sini, kalian buy. Kemudian apa? Dibanting lagi. Lalu kalian bilang, wah kok ini lagi ngedump, saya short deh, short. Di sini short misalnya. Kemudian dinaikkan lagi. Kalian bilang, kok ini sepertinya udah bakalan siap nih naik nih. Long. Kemudian dibanting lagi. Jadi kalau kalian tidak mengerti cara memanage sebuah posisi, ketika trennya memang sedang sideways, jangan dipaksakan teman-teman. Tunggulah ketika memang kita sudah fix breakout, oke, daily candle sudah jelas-jelas breakout, closing, kalian baru masuk. Gitu. Tapi kalau memang kalian sudah jago, sudah ngerti cara manage-nya, sudah ngerti juga cara mengetahui gitu ya, clue-clue dari market, ya itu boleh lah gitu. Tapi intinya yang masih mau saya sampaikan adalah ketika kita melihat masih ada liquidity pool di kedua area di sini, maka tidak mengherankan gitu kalau misalnya kita masih akan melihat sideways movement selama berhari-hari dari sini. Walaupun kita akan mendapatkan beberapa data yang cukup penting di minggu ini, tapi bukan berarti kita sudah akan fix langsung breakout dari area di sini. Walaupun dari segi midterm saya tetap masih akan bullish ya teman-teman, tapi kita nggak tahu kapan selesainya sideways ini. Bisa aja berbulan-bulan. Seperti yang kalau kita lihat itu terjadi juga di bulan April kemarin. Berapa lama teman-teman kita sideways di sini? Dari bulan April hingga bulan Juni. April, Mei, Juni. 3 bulan kita sideways. Walaupun saya pribadi sekali lagi tidak expect akan sepanjang ini, kemungkinan yang kita lihat adalah model seperti ini teman-teman. Oke? Tapi kita juga nggak bisa menebak secara pasti kapan nih selesainya sideways movement-nya. Nah, sekali lagi kalau misalnya kalian memang tidak mengerti cara untuk memanage posisi ketika sideways movement seperti ini, jangan dipaksakan gitu loh. Udah, kalian liburan dulu daripada semua profit yang sudah kalian hasilkan. Ketika kalian trade dalam keadaan trending seperti ini, itu habis dalam sekejap. Mending kalian istirahat dulu. Tunggu nanti momentumnya sudah jelas, baru kalian kembali masuk ke market. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara soal pure price action, teman-teman, maka yang kita lihat di sini sebenarnya adalah clue-nya semakin jelas dari market bahwa kita memang kesulitan untuk kembali reclaim di atas area trendline di sini. Berkali-kali kita mencoba, namun kita selalu mendapatkan rejection. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa saya masih berada di kubu bearish untuk short term dan melihat Bitcoin minimal untuk kembali ke area low terakhirnya di sini. Dan kita sudah proses melakukan hal tersebut, teman-teman. Kita sudah kembali ke area tersebut. Ya, walaupun untuk sekarang belum ada indikasi sama sekali bahwa kita akan kembali reverse ke atas, maka untuk sementara saya juga masih berada tetap di kubu bearish, teman-teman. Saya masih berada tetap di kubu bearish karena saya masih anggap ini semua adalah konsolidasi setelah breakdown ini. Dan cepat atau lambat kita kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Dan target saya adalah di sekitaran 29 sampai 28.700-an. Kenapa? Karena di sini saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Oke. Dan mudah-mudahan gitu ya kita dikasih setup di sana. Karena takutnya biasanya gitu ya yang dikasih market maker justru hanya adalah wick seperti ini. Oke, atau yang seperti ini. Seperti ini. Sehingga kita tidak sempat masuk gitu. Ya, walaupun bisa aja teman-teman mungkin menaruh buy limit di sini, tapi tentunya itu datang dengan resiko juga yang lebih tinggi. Artinya kalian kan berarti mencoba mendahului market gitu, dan overconfidence menyatakan bahwa kita pasti akan bounce dari sini. Ya, tidak ada yang salah sebenarnya kalau misalnya kalian mau taruh buy limit di sekitaran area di sini, tapi kalian juga harus siap apabila justru kita tidak mendapatkan bounce sama sekali di sini dan menjebol ke bawah, kalian harus cepat-cepat cut loss gitu. Kalau kalian tidak lakukan hal tersebut, kalian bisa terjebak di sebuah posisi yang sangat-sangat rumit. Oke, jadi belum berubah. Untuk short term saya masih akan cenderung bearish. Untuk mid term saya masih akan bullish. Senario salah satunya yang saya sampaikan mempunyai probability cukup tinggi terjadi adalah kita akan melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area 29.500 sampai 28.700 di sini.
Seperti yang kita juga udah lihat tadi bahwa ada semacam liquidity pool di sekitaran area di sini, artinya ada orang-orang yang melakukan long mungkin di sekitaran area di sini, kemudian menaruh stop loss-nya di area ini. Cukup make sense teman-teman, karena kalau misalnya kita taruh stop loss harusnya ya berada di area yang sedikit di luar jangkauan gitu. Oke. Kalau misalnya kalian menaruhnya nanggung, terlebih lagi kalau misalnya kalian lihat Bitcoin kan sesekali akan membuat wick seperti ini gitu ya. Saya yakin pasti banyak yang naruhnya di bawah wick ini. Pasti ada. Oke, dan itu yang kemungkinan bisa dituju oleh market maker berikutnya. Jadi secara price action untuk short term masih bearish. Nyampe di sini saya akan kemungkinan mencoba untuk menelaah lagi kira-kira apakah sudah ada bukti bahwa kita mengalami pelemahan momentum bearish dan kembali reverse dari sini. Kalau iya, saya mungkin akan flip ke arah bullish. Tapi untuk midterm, tidak ada perubahan sama sekali. Semua yang kita lihat di sini bagi saya hanya adalah sebuah konsolidasi untuk kita mempersiapkan lagi rally berikutnya ke atas. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.